Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab salam saya dengan semangat dan penuh keikhlasan saya doain. Mudah-mudahan tambah banyak rezekinya. Pulang dari tarawih ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akhir ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini didalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita yang ada di sini senantiasa tetap istiqamah menjalankan syariat Islam hingga akhir hayat kita, dan insya Allah kita yang ada di sini akan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Majlis Syarif Fadilah Nurul Muslimin yang saya hormati, dan insya Allah berikan rahmat serta hidayahnya yang pada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan amanah dari DKM untuk menjadi imam dan juga khotib. Padahal apa daya ilmu masih terbatas, namun walaupun sedikit tetap harus disampaikan karena sesuai ayatnya dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi berdirinya saya di tempat ini bukan untuk menggurui para guru-guru saya semua sini. Ya, di sini semua yang diri di sini kebanyakan guru-guru saya semua, masya Allah. Dan juga pakar-pakar Islam juga di sini ada, fikih, bahasa Arab, masya Allah. Tapi pada kesempatan kali ini saya beruntung bisa berdiri di tempat yang mulia ini menyampaikan walaupun hanya 1-2 ayat. Bapak-bapak yang saya hormati, sebagaimana tadi yang saya bacakan di awal dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akhir ayat. Ayatnya panjang, cuma saya penggal sampai di Al-Furqan. Di situ dikatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Karena di dalamnya adalah di tempat diturunkannya Al-Qur'an. Pastinya Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini pasti ada maksud. Apa maksudnya? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk buat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Bu, alhamdulillah, berarti ibu-ibunya masih banyak kalau nyaut. Tadi dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia, bukan untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Nasrani, tapi untuk semua manusia. Siapa manusia?
kita. Kita semua yang ada di sini adalah manusia. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan sebagai petunjuk buat kita, itu lebih mengena. Ya, jadi kita nggak usah ngomongin manusia yang di luar, tapi kita bicara yang ada di dalam. Sekarang bertanya kepada diri kita pribadi masing-masing. Kalau Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, apakah kita sudah melakukan hal tersebut sebagaimana yang Allah inginkan? Tanya kepada diri sendiri dan jawab kepada diri masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana caranya, apa tipsnya agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk buat kita. Yang pertama, kita harus melakukan beberapa tahapan. Pertama yang kita kenal itu tadarus. Nah, mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Tadarus itu apa? Yaitu membaca ayat suci Al-Quran dan memperhatikan makna dari ayat tersebut. Itu baru level pertama, yaitu tadarus. Lalu naik level kedua, yaitu tadabbur. Nah, tadabbur ini lebih naik level lagi, yaitu mengkaji, menelaah dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian kita ambil hikmah dari mana tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah tafakur. Nah, tafakur ini lebih kepada kita berpikir. Kenapa harus berpikir? Karena bedanya manusia dengan binatang itu adalah akal pikiran. Jadi dikatakan bahwa dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Makanya dipercaya untuk menjalankan petunjuk Al-Quran. Jadi tahapan ketiga ini adalah tafakur, berpikir, memahami makna-makna Al-Quran, sekaligus mendalami ajaran Islam, dan merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita paham, kita baca, kita teliti, kita kaji, maka tahapan yang keempat adalah ta'malun, yaitu mengamalkan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, sebagaimana sesuai dengan petunjuk daripada Al-Quran, kita amalkan. Nah, disitulah fungsi daripada bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil ketika kita sudah mengamalkan. Maaf. Nah, untuk melalui tahapan-tahapan tersebut, dari tadi mulai tadarus, tadabbur, tafakur, dan ta'malun, itu perlu proses. Bukan sekonyong-konyong kita ngebrojol itu langsung bisa. Enggak. Nah, cuman di sini anak milenial sekarang agak lucu nih, Pak. Ya kan, disuruh ngaji. Udah kok saya ngaji. Di mana? Di YouTube. Nah, ini sangat-sangat riskan. Kalau anak sekarang ngajinya cuma di YouTube, dia punya permasalahan, dia nggak bisa nanya. Bisa nanya, saya chatting, tapi dijawabkan baru seminggu kemudian, udah lupa. Nah, ini banyak generasi kita yang disuruh datang ke majelis taklim, alasannya capek, alasannya malu, dan lain sebagainya. Padahal tahapan kedua ini, tadabbur, adalah mengkaji. Dalam mengkaji dan menelaah dan merenungkan ayat suci Al-Quran itu perlu seorang guru. Nggak bisa kita belajar tanpa guru. Anak sekarang tuh malu gitu ya. Kalau kita pikirkan, Rasulullah SAW itu turunnya wahyu pertama kali itu diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Itu gurunya. Lah kita, kalau kata orang Betawi, siapa yang nonton? Belajar sendiri, Quran dibaca sendiri, ditafsirin sendiri, dilakuin sendiri, akhirnya jadi sesat, bukan jadi petunjuk. Begitu. Jadi maksud daripada Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk itu kita harus berpikir. Bu, Pak, bedanya manusia sama makhluk lain apa, Pak?
Akal. Terus akal oke, tapi kalau akal aja saya rasa binatang juga punya akal ya. Dia bagaimana cari makan, dia tahu. Bagaimana dia berkembang biak, dia tahu. Ya mungkin ada benarnya, tapi yang paling penting dan paling utama adalah satu hal. Manusia itu berquran, kalau binatang tidak. Petunjuk Quran ini hanya untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Jadi kalau manusia yang memakai Quran, insya Allah Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan muliakan, dan insya Allah akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sih agak-agak keras Pak. Kalau saya sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, kemudian kebetulan saya nggak hafal, saya bacakan ya Pak. Nanti takutnya dikata ini kata saya ini, tapi ini Allah yang berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kurang lebih artinya begini Pak. Dan sungguh kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kebanyakan ya Pak. Jadi nanti yang banyak penghuni neraka itu dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati. Nah, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Pertama, mereka punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak pernah baca Quran, tidak pernah peduli sama lingkungan, tidak pernah membesarkan Asmaul Husna, ya. Dan kemudian, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nggak pernah datang ke majelis taklim, ya, baru dengar sedikit katanya ngantuk, ya. Terus kemudian Allah bilang, jadi kalau orang yang tidak mau pakai hatinya untuk memahami ayat Allah, tidak mau menggunakan mata untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan telinga untuk memahami ayat Allah, kata Allah apa? Mereka seperti hewan ternak. Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Jadi fisik manusia secara zahir manusia, tapi di mata Allah lebih sesat daripada binatang ternak. Ini memang pahit Pak ayat. Cuma untuk memicu kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tidak sia-sia. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan punya maksud. Oleh karena itu, marilah sama-sama di bulan yang suci Ramadan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran sehingga gelar hewan ternak itu tidak melekat kepada diri kita. Ya, kenapa Allah mengatakan seperti itu? Banyak kejadian di berita-berita Pak. Anak bunuh ibunya, ibu bunuh anaknya. Macan saja yang segalak-galaknya macan nggak pernah bunuh anaknya. Nggak ada kerbau, hewan ternak makan anaknya, nggak ada. Gitu. Nah di berita-berita sekarang, masya Allah, itulah perilaku daripada hewan. Karena kenapa? Mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak pernah pakai Quran, tidak mau datang ke pengajian, taklim dan segala macamnya. Ya, jadi oleh karena itu, yuk sama-sama apa yang tadi saya sampaikan untuk nasihat diri saya sendiri, Pak. Saya juga masih fakir ilmu, jadi melihat ayat ini, masya Allah. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan untuk nasihat diri saya dan nasihat kita semua bahwa jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran nanti yang menemani kita di alam kubur. Kita di alam kubur itu nunggu Pak sampai hari kiamat baru dibangkitkan.
Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah di alam kubur kita itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk saya mengajak kepada semua arifin semua, bapak-bapak dan ibu semua, sama-sama kita dekatkan Quran. Yang rumahnya dekat dengan masjid, yuk merapat ke masjid. Di sini banyak ilmunya. Ada pelajaran tahsin. Kalau alasan nggak bisa baca Quran, ada yang ngajarin. Kedua, ada pelajaran kajian, mengkaji, meneliti, menelaah ayat-ayat suci Al-Quran setiap Sabtu pagi dan Senin malam. Kemudian saya nggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Arab juga di sini, lengkap. Asal mau aja belajar. Nah permasalahannya adalah mau atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Sekali lagi saya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.